Oke, terima kasih bagi Anda yang sudah memasukkan nama dan email Anda di website xmirman.com. Itu berarti bahwa Anda tertarik dengan video ini. Oke, jadi sebelum kita memulai, saya akan sharingkan kepada Anda cerita saya dahulu telah merasakan namanya asam lambung ini. Ya itu pastinya sangat menyakitkan. Kita kerja sampai nggak bisa dan penyakit tersebut terus-terusan muncul gitu. Saya meminum obat terus-terusan, dan ketika saya minum obat penyakit tersebut hilang memang. Tapi nggak lama setelah saya berhenti meminum obat ini karena saya sudah enakan, apalagi obatan dari dokter begitu. Saya coba, ya nggak lama setelah saya berhenti penyakit tersebut kambuh lagi. Dan saya bingung nih, gimana ini? Kok begini mulu, saya bilang. Sampai pada akhirnya saya memutuskan untuk berhenti meminum obat kimia ini, terlebih karena obat kimia ya Anda tahu efek sampingnya itu mengerikan. Anda meminum obat asam lambung, menurunkan asam lambung ini dengan cepat, tetapi penyakit-penyakit yang lain menunggu kalau kita terlalu sering mengkonsumsi obat ini. Apalagi obat PPI seperti omeprazol, pantoprazol, dan rabeprazol, yang zol itu pokoknya macam-macam sih gitu. Itu kan kimia ya. Nah, jadi pada akhirnya saya berpikir sebenarnya penyakit ini kalau kita tahu penyebabnya itu akan lebih cepat, dan kalau kita memberikan obat kimia pun akan langsung kena ke sasaran gitu, karena kita mengobati penyebabnya yang membuat timbul akibat menjadi penyakit gitu. Saya melakukan satu hal karena ya terus terang untuk mengetahui gimana penyebabnya ini, kita mesti ada latihan khusus gitu. Ada latihannya, saya akan sharingkan kepada Anda. Nah, jadinya untuk pertama kali yang saya lakukan, saya tahu dulu apa nih penyebabnya, baru saya berikan obat dan sembuh. Dan setelah sembuh pun saya bisa bebas makan apapun coba. Yang kemarin saya minum kopi aja cuma secuil, itu bikin perutnya sakit banget dah. Nah, ya begitulah ya. Nah, jadi setelah itu saya melakukan hal ini supaya pertama kan kepala kita kalau kita sakit ini ya, kita jadi cemas nih. Anxiety bahasa gaulnya begitu. Pikirannya jadi kemana-mana terus. Nah, itu juga ngefek ternyata teman-teman. Kalau Anda terus-terusan anxiety ini akan memperparah, membuat gejalanya ini akan semakin nggak enak gitu, hasilnya ini nggak enak. Nah, jadi pertama yang saya lakukan, saya hilangkan anxiety ini. Cara saya menghilangkan anxiety ini seperti ini teman-teman. Kita menggunakan metode pernapasan ya. Ini sangat efektif. Anda hanya perlu melakukan 10-30 menit saja. Ini akan membuat pikiran cemas Anda ini akan meredam. Caranya seperti ini. Oke. Jadi Anda bisa duduk di kursi seperti ini ya. Duduk. Nah, Anda duduk, terus Anda tutup mata nih. Tutup mata. Lalu Anda lakukan pernapasan kayak begini. Anda tarik napas ya. Tarik napas dari hidung. Anda tarik napas dari hidung, tarik napasnya dikit gitu. Tarik dikit doang, tapi pas keluarinnya lewat mulut itu lama. Pelan-pelan juga, jangan langsung semuanya dikeluarin gitu ya. Pelan-pelan tarik napas begini. Dikit, terus keluarin. Gitu aja, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Gitu. Sambil Anda relax loh ya. Terus jangan nyender, badannya harus tegak ya. Tegak, badannya tegak di kursi, atau kalau mau bersila juga boleh sih.
Tapi kebanyakan orang kalau yang badannya agak besar ya, nggak nyaman kalau duduk di bersila, jadi mending di kursi aja dah. Nah ya kayak gitu, tenang, begitu aja seterusnya. Begitu seterusnya sampai 10-30 menit itu cukup. Pokoknya nanti pikiran ini akan diam. Hayatin napasnya baik-baik, pas tarik napas hayatin, keluarin napas yang pelan-pelan itu hayatin terus menerus begitu. Nah begitu aja, nanti kayak turun ini itu anxiety-nya. Nah setelah anxiety ini beres nih, yang Anda lakukan kalau masih sakit banget, karena ini terus terang nggak bisa langsung menyembuhkan penyakitnya ini, karena tetap kita mesti butuh obat juga teman-teman. Kita butuh obat. Nah Anda silakan memakai obat Anda sendiri boleh, tetapi saya sudah malas terus terang menggunakan obat-obatan kimia begitu ya. Selama Anda proses penyembuhan ini Anda harus benar-benar menjalankan 3P ini, yaitu pola pikir, pola hidup, dan pola makan. Ini 3. Kita diresepkan sebenarnya sama dok. Nggak tahu sih Anda dikasih tahu apa nggak sama dokter. Cuma dikasih tahu cuma garis besarnya saja. Saya sampai mencari berbagai macam, saya cari tentang hal tersebut, ya udah. Jadi saya temukan itu kalau pola pikir. Tadi saya sudah memberitahukan Anda pola pikir itu jangan Anda berpikir macam-macam, stop cemas. Anda cukup pakai pernapasan itu. Anda mau sambil doa juga boleh, karena itu menurunkan gelombang otak juga. Kemudian pola makan nih. Anda ketika Anda proses penyembuhan ini, jangan dah dulu makan ya. Jangan dah dulu makan yang pedas-pedas, yang asam-asam ya. Yang berminyak juga jangan sih. Mending Anda minum. Makan sayur ya. Makan sayur kayak sop itu jadi enak. Saya ada sih lebih detail lagi tentang pola makan ini, saya siapkan ada di kayak semacam modul gitu, buku saya buat sana lebih banyak lagi tentang pola makan ini. Nah untuk pola hidup nih, pola hidup Anda kalau habis makan itu jangan langsung tidur dah, itu minimal 2-3 jam loh, atau 1-2 jam juga boleh lah, minimal 2 jam itu dah. Anda jangan langsung tidur kalau udah makan ya, karena seperti Anda tahu di lambung kita tuh kayak ada semacam cincin. Nah cincinnya itu kalau Anda langsung tidur kayak membuka lagi tuh, naik nanti. Dan kalau orang yang udah asam lambung ini, karena memang cincinnya ini udah kurang elastis menutup dan membukanya gitu, dia kayak membuka terus jadi naik ke asam lambung sampai membuat kerongkongan ini sakit. Kayak ada yang mengganjal di kerongkongan, terus di dadanya di sini kayak juga panas gitu. Itu karena asam lambungnya naik. Nah kalau kita seringan minum obat kimia ini, asam lambungnya memang turun. Tapi pas dia turun, itu juga akan membuat asam lambung ini habis. Kalau Anda terus-terusan asam lambung habis, itu juga nggak baik loh. Kalau asam lambung ini turun, nanti penyerapan makanan di tubuh itu malah nggak bisa, karena dia itu yang menghancurkan makanan gitu, baru diserap oleh tubuh. Nah kalau Anda makan terus yang keluar nggak seperti dahulu begitu, nggak, dia kayak masih kayak halus doang yang keluar, nggak sampai kayak hancur berubah gitu. Nah itu karena asam lambung terlalu kurang. Nggak boleh juga sebenarnya minum obatan terus menerus untuk nurunin asam ini bisa turun asam lambungnya gitu. Itulah kalau terus-terusan ya. Yang berikutnya ini yang paling krusial, penting. Anda harus tahu penyebabnya. Apalagi kalau Anda yang sudah lama mengidap penyakit ini, Anda lupa apa yang membuat Anda dulu begini. Ini harus Anda tahu. Cara tahunya juga menggunakan meditasi. Ya, meditasi. Jadi kalau Anda, jadi biar Anda tahu nih apa yang menyebabkan penyakit Anda. Karena mungkin
asam lambung Anda naik, tapi penyebabnya dia naik itu apa gitu. Ada temen ya, dia berpikir bahwa dia itu asam lambung, tapi setelah saya kasih tahu nih metode ini, kasih tahu caranya, biar dia bisa menggali ke dalam dirinya, dan itu kita harus dalam keadaan rileks ya. Itu saya jelasin begitu, jelasin. Nah dia udah rileks, baru udah ditanya kapan ya gitu, terus ditanya kapan ya saya mulai penyakit ini dan apa yang saya lakukan. Nah dia muncul dah tuh, ternyata dia karena habis minum minuman keras dan dia teringat bahwa besoknya ini, setelah besoknya dia minum minuman keras tersebut, dia kayak paginya itu sakit perut. Nah itu dia teringat karena saya kasih tahu metode itu begitu. Dia teringat. Jadi dia mau minum berbagai macam obat pun nih, minum berbagai macam obat nggak sembuh-sembuh. Tapi pas dia teringat karena dia minum kayak miras oplosan begitu, dan mungkin miras kayak dia udah lama nggak ada merek juga, namanya merek oplosan, oplosan gitu. Nah jadi dia udah tahu, oh ternyata gara-gara ini gitu saya sakit. Nah baru dah setelah itu diobatin. Tahu obatnya apa? Nggak ada obat aneh-aneh, nggak ada apa. Dia minum obat cacing. Karena nih miras ini mungkin karena udah lama jadi bisa menjadi cacing. Nah itu cacing itu dia berbulan-bulan loh merasakan sakit itu nggak sembuh-sembuh, dan setelah dikasih tahu bagaimana cara mencari penyebabnya, karena kalau kita hanya sadar begini kita cari penyebabnya lupa gitu, nggak tahu lah gitu apa yang. Kalau pakai itu Anda pasti bakalan inget dah, dijamin. Nah itu baru dikasih dia minum obat cacing. Nah obat cacingnya juga ada ini sendiri gitu, dosis tersendiri, nggak hanya dikasih satu gitu, nggak ini dia nggak mempan kalau dikasih satu. Bisa jadi Anda cacingan juga loh kalau Anda tapi meminum itu, atau Anda habis memakan makanan yang nggak pas lah. Terus kalau Anda sudah begitu tapi belum sembuh-sembuh, saya juga ada meminum herbal buatan sendiri nih. Herbal buatan sendiri yang pastinya murah, mudah, dan manjur. Serius, teman itu meminum ini dia agak reda. Mungkin kalau dia lama meminum ini atau lebih lama lagi, dia akan sembuh tanpa perlu meminum obat cacing itu loh. Karena dia itu turun dan dia bisa tidur lebih nyenyak. Kalau tidurnya udah nyenyak, otomatis imunnya naik, ditambah lagi kayak pernapasan yang tadi saya kasih tahu itu dilakukan. Dan ada satu lagi itu yang membuat dia imunnya lebih cepat naik lagi, dan pola hidup, pola tidurnya juga banyak. Anda nggak perlu khawatir kalaupun Anda meminum obat herbal ini lama, nggak masalah, karena ini tanaman-tanaman gitu, tumbuhan-tumbuhan yang sering kita konsumsi, diracik, diramu, kayak dipaduin gitu. Ada berapa? Ada 10 apa? 6 mungkin ya, 6 racikan murah pokoknya. Itu bikin tidur nyenyak. Ada malah ya, dengan meminum itu dia diabetes sembuh, imunnya naik. Di kakinya kayak ada sakit-sakit juga, nah itu kakinya itu sembuh dengan herbal itu.